Inilah tampannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Pak Ustadz, kalau kita ingin mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW, apa saja yang harus kita contoh? Tadi, hati yang bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu mati, meninggal, suami tidak membantu, anak-anak tidak menolong, yang kita bawa untuk Allah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Di dunia ini cuma sementara, jalan-jalan, rekreasi. Namanya jalan-jalan pasti harus pulangnya bawa oleh-oleh. Contoh, ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, oleh-olehnya apa? Kurang kencang. Palembang oleh-olehnya apa? Ngerti. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Tahu. Itu langsung bibirnya kembang. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Apal ternyata ya. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Kampung Baru, oleh-olehnya apa? Hah? Keripik. Semua tempat punya oleh-oleh. Betul? Ketika kita pulang dari dunia habis jalan-jalan, ada yang umurnya 20 tahun meninggal, ada yang umurnya 40 tahun meninggal, umurnya beda-beda. Tapi berapapun umurnya kita pasti mati. Pasti nggak mati? Pasti ya. Makanya Ustadz Dery Sulaiman bikin lagu, judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Bagaimana lagunya? Orang kaya. Oke, sabar. Saya yang nyanyi, ibu bagian mati ya. Coba sama-sama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Jaki. Wah, parah ini Pak. Orang sehat dikata mati. Mati nggak semuanya? Mati. Makanya jangan sombong. Ada yang 20 mati, ada yang 40 mati. Almarhum Olga 32 meninggal. Almarhumah Jupe 38 meninggal. Ustadz Arifin Ilham kalau saya tidak salah 52 meninggal. Syekh Ali Jaber umur 45 meninggal. Yang belum lama masih muda, anak dari Ustadz Arifin Ilham, siapa? Apa? Ustadz Amer meninggal. Yang belum lama kecelakaan, suami istri di tol, anaknya hidup, siapa namanya? Allahu Akbar. Apa? Itu Vanessa Angel yang meninggal, Ustadz lupa nama suaminya siapa ya? La ilaha illallah. Itu orang tuanya kan udah meninggal dua-duanya ya, anaknya tinggal sendiri. Nama anaknya Ustadz lupa siapa? Allahu Akbar. Ini wajah-wajah infotainment ini. Meninggal, jangan sombong makanya. Ya Bu ya. Jangan sombong, jangan merasa umurnya panjang, enggak, cuma sementara di dunia jalan-jalan, enggak ada yang dibawa mati. Cantik selamanya enggak? Enggak. Sekarang ibu boleh cantik lama-lama, kulit mulai kendur, uban bertabur, pandangan kian lamur, gigi satu-satu gugur. Kalau gigi sudah gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang kubur. Boleh sombong nggak? Enggak. Artis-artis, aduh, yang belum lama sekarang baru selesai berobat. Yang pembawa acara bukan empat mata. Siapa? Mas Tukul Arwana. Sakit Pak.
Kemarin saya ketemu sama Bang Narji, kata Bang Narji, Ustadz Bang Tukul kasihan, belum bisa normal lagi, maaf karena tengkoraknya habis di black. Tahu di black, dibuka, karena ada pembuluh darah yang nyangkut, oksigennya nggak sampai ke otak, dibuka. Kalau sudah seperti itu Bu, kita mau apa coba? Betul nggak? Yang mahal itu adalah Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit punya uang 5 juta? Ayo, sehat 5.000, sakit 5 juta, pilih mana? Sehat 5 juta, matre ini. Sehat punya uang 5.000, makan apa aja enak nggak? Enak. Tapi sakit punya uang 5 juta, nggak enak makan apa-apa. Pak Ustadz, tapi kan duit harus dicari. Betul. Duit bukan segalanya, tapi sekarang segalanya dibeli pakai duit. Orang Medan bilang hepeng. Betul ya? Orang Aceh bilang empeng, Pak. Apa? Peng. Peng. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli pakai. Ibu beli kerudungan pakai apa? Peng. Ibu beli kuota pakai apa? Peng. Ibu beli pulsa pakai apa? Peng. Ibu ngaji kesini lihat Ustadz Zaki pakai apa? Kaki. Pakai peng. Tapi saya jadi mau tanya deh, ibu-ibu jawab ya yang keras ya. Bu, yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak sih? Innalillahi, ya Allah. Baru di kampung sini doang saya nih. Ibu-ibunya nggak ada ragunya sama sekali ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Yang mahal itu adalah sehat ada 2. Catat. Sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Yang pertama apa? Sehat wal. Yang kedua sehat wal maksiat. Ustadz, apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat artinya anggota tubuh yang sehat digunakan untuk kebaikan. Itu sehat wal afiat. Ibu punya mulut, bisa ngomong, sehat nggak? Sehat, dipakai buat baca Al-Quran, dipakai buat jujur, itu namanya sehat wal afiat. Ibu punya mulut sehat, bisa ngomong, tapi dipakai buat gibah, dipakai buat fitnah, dipakai buat gosip, namanya gosip, digosok makin sip. Itu namanya sehat wal maksiat. Paham? Sehat wal afiat, sehat wal maksiat. Nanti ketika kita sakaratul maut, Israel akan ukur-ukur lebih banyak mana sehat wal afiatnya, atau jangan-jangan lebih banyak timbangan sehat wal maksiatnya. Itulah kenapa dalam hidup kita perlu yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu, tugas kita apa? Tugas kita membenahi diri masing. Jangan iri sama tetangga. Orang muslim yang taat itu, orang muslim yang manfaat itu, susah lihat orang lain susah, senang lihat orang lain senang. Jangan sebaliknya. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, makanya subhanallah, alhamdulillah, malam hari ini kita hadir bersama-sama dengan keluarga besar daripada ayahanda Bapak Haji Imron Ahamid beserta istri tercinta Ibunda Hajah Rizayanti SHMM. Kita diundang ke sini oleh beliau, kita difasilitasi oleh beliau, didatangkan kita kemari. Saya dari Jakarta jauh-jauh supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita doakan ya keluarga besar beliau berdua, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua usahanya, niatnya
urusannya dimudahkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Hadiah khusus untuk sahibul hajat. Mudah-mudahan acara yang terlaksana ini bisa menjadi banyak hikmah buat kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Musibah baru saja terjadi di Jawa Timur. Ada gunung yang meletus ya. Gunung apa, Bu? Semeru. 41 korban jiwa. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga masuk ke dalam hitungan mati syahid karena sedang ditimpa musibah. Dulu saya ingat Aceh itu tahun berapa, Bu? 2004 tsunami. Tempat ini alhamdulillah nggak kena ya. Subhanallah, bersyukur. Indonesia ini Masya Allah, dibilang aneh tapi hebat, dibilang hebat tapi aneh. Bencana alamnya terus, apalagi di bulan-bulan Desember ini. Terus salah satu kabupaten di Aceh juga saya dengar gempa, Ibu ya. Saya dengar seperti itu. Korbannya juga banyak. Kita kirimkan lagi Al-Fatihah untuk para korban. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah, Ibu ya. Karena kita nggak pernah tahu musibah itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Manusia hanya berusaha yang terbaik. Al-insanu bit-tadbir wallahu bit-taqdir. Manusia itu berusaha tapi Allah yang menentukan. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk para korban musibah bencana alam di Gunung Semeru dan di tempat-tempat musibah lainnya. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah. Semoga Allah kuatkan hati para korban supaya tetap istiqomah dalam ibadah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, doakan saya, juga doakan orang tua saya. Mudah-mudahan beliau-beliau berdua selalu disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya. Saya juga mudah-mudahan diistiqomahkan dalam dakwahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau saya tanya, Ibu lebih milih bahagia dunia apa akhirat? Dunia nggak mau. Harus dua-duanya. Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir yang mau saya sampaikan berkenaan dengan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ternyata bukan cuma untuk cari senang, tapi dalam hidup kita ingin meraih bahagia al-hasanah. Senang ukurannya dunia, materi, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kalaupun Allah titip kendaraan, rumah, materi, jabatan, itu harus menjadi investasi akhirat. Materinya dipakai untuk kebaikan. Tapi yang kita cari berikutnya adalah bahagia. Karena bahagia bukan hanya sekedar senang. Orang senang belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah pasti senang. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau tanya, untuk doa nanti ada dari Pak Kiai di sini atau siap? Nanti ada guru kita, ada kiai kita yang akan memimpin doa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya ingin menyampaikan satu amalan terakhir sebagai oleh-oleh terindah. Al-Quran itu jumlahnya berapa juz? 30 juz. Jumlah suratnya ada berapa? 114 surat. Al-Quran itu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ada berapa kalimat? Kurang lebih ada 77.000 kalimat. Dulu sebelum ada Islam, ada kitab suci namanya Injil, Zabur, Taurat. Sekarang semua tidak diyakini oleh orang Islam karena sudah tidak ada, karena Allah sudah merangkum semuanya dalam satu yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran kalau diperas, maka Al-Quran itu akan menjadi satu surat yang disebut dengan surat pembuka atau suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah berarti sama dengan satu Al-Quran, sama dengan 30 juz. Itulah kenapa surat Al-Fatihah wajib dibaca hukumnya ketika kita sholat. Iftitah hukumnya sunnah, betul nggak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang sholat nggak baca iftitah, sah nggak sholatnya? Tapi ada orang sholat nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak. Fatihah itu wajib, makanya Fatihah disebut juga dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena 7 ayat itu terus diulang-ulang setiap kita sholat. Bapak Ibu, maka dari itu kalau hidup mau berkah dunia akhirat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sering-seringlah baca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu terangkum dalam satu kalimat. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kitab yang mengatakan kalau hati resah, hati gundah gulana, maka sering-seringlah baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim rangkuman dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah rangkuman dari Al-Quran 30 juz. Al-Quran rampungan dari Injil, Zabur, dan Taurat semuanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama di akhir penghujung tausiah saya kita berselawat untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam hari ini penuh keberkahan dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita baca Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, ada titipan sekalian baca doa. Kita berdoa, salawat sudah kita bersalawat. Terakhir mari kita berdoa. Nanti di ujung kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita angkat kedua tangan kita tundukkan mata kepala, kita buka mata hati. Kita awali dengan baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala salah, dosa dan khilaf kami. Di umur kami yang semakin bertambah, dosa kami tidak semakin berkurang. Ya Allah ya Karim, andai Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu ya Allah? Karena memang hanya Engkau Zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa hamba-Mu. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, hanya Engkau Zat yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah ya Allah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau Zat yang maha kaya, kami hamba-Mu yang serba fakir ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala hajatan illa qadaita. Ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik
kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, sebagaimana engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu tiada henti. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa-dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kebahagiaan hidup untuk kami ya Allah, bukan hanya bahagia di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi kami ucapkan kepada kakanda kami, kepada ibunda kami, Ibunda Hajah Rizayanti SHMM dan beserta keluarga besar, juga suami tercinta kakanda Al-Haj Imran Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua sehat walafiat. Terima kasih. Usikum wa iyya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.